Chris. Selamat sore dan selamat datang di webinar Interconnected Road to COP30 dengan tema di balik perizinan, konsesi hutan dan pasar karbon di Indonesia. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Pulitzer Center bekerja sama dengan Lapor Iklim. Pulitzer Center adalah organisasi non-profit yang menyediakan support untuk jurnalisme dan pendidikan yang berdedikasi untuk meningkatkan awareness tentang isu-isu global yang kurang mendapat perhatian. Misi kami adalah untuk memperjuangkan kekuatan kisah untuk membuat isu kompleks menjadi relevan dan menginspirasi perubahan. Di tengah upaya pengurangan gas emisi rumah kaca secara nasional, Indonesia telah meluncurkan mekanisme pasar karbon pada 2025. Namun bagaimana kita dapat bersinergi untuk dapat membangun paradigma pasar karbon yang lebih inklusif? Pada sore ini, diskusi ini akan dipandu oleh Lasti Fardila Nur, yang merupakan Manajer Knowledge Management dari Working Group ICCA Indonesia. Saya persilakan Basti untuk memulai diskusinya. Silakan Basti. Ya, baik, selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di webinar dengan tema atau topik kali ini adalah di balik perizinan, konsesi hutan dan pasar karbon Indonesia. Ini juga bagian dari interconnected webinar waktu COP30 UNFCCC. Seperti kita tahu dalam bulan November ini COP30 akan diselenggarakan di Belém, Brazil, begitu ya. Jadi ini merupakan sesi pertukaran pengetahuan yang penting dan juga untuk menambah wawasan kita terkait perubahan iklim dan lingkungan, termasuk juga tadi ya soal pasar karbon. Nah, isu ini juga salah satu isu yang sedang naik dan mengemuka begitu ya, bagaimana pasar karbon itu berjalan di Indonesia, khususnya nanti kita bisa dengar bagaimana investigasi dari Mas Agung gitu ya, hutan-hutan di Kalimantan dan wilayah lainnya juga cukup menjadi primadona untuk terimplementasinya pasar karbon gitu. Nanti kita bisa cek juga bagaimana sih sebenarnya dampaknya terhadap masyarakat adat atau komunitas lokal yang tinggal di dalam maupun di sekitar hutan. Nah, memang di tengah Indonesia menargetkan penurunan emisinya yang ambisius gitu ya, hutan itu jadi tulang punggung sebenarnya untuk mencapai target-target penurunan emisi. Tapi di balik optimisme itu ada pertanyaan kritis gitu. Siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan dari skema pasar karbon dan bagaimana posisi masyarakat adat dan komunitas lokal? Di sini sudah hadir para narasumber kita. Ada Mas Agung Wijaya, jurnalis Tempo. Halo. Halo Mas Agung, dan Halo juga Mas Asti. ada Pak Rudi Syaf, senior advokasi KKI Warsi. Halo Pak Rudi. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Kemudian, Waalaikumsalam. Kemudian ada Mas Riko Wahyudi, peneliti tata kelola karbon dari RCCC UI. Dan terakhir ada dari masyarakat adat Aru, ada Mama Ocha. Apakah Mama Ocha sudah bergabung? Oke, ya selanjutnya diskusi ini nanti kita akan awali dengan paparan dari Mas Agung ya, di mana Mas Agung telah melakukan investigasi mendalam begitu terkait dengan menyingkap bagaimana ya hutan di Kalimantan kini jadi primadona dalam bisnis karbon begitu. Kalimantan salah satu hutan hujan tropis di Indonesia, punya tingkat deforestasi tinggi gitu, tapi kemudian jadi primadona untuk pemohonan izin kehutanan dan juga tadi pasar karbon ya. Nanti Mas Agung mungkin akan memaparkan key findings-nya seperti apa dari investigasi ini. Aku pikir tidak perlu berlama-lama lagi. Saya persilahkan langsung kepada Mas Agung Wijaya untuk memaparkan key findings dari investigasinya. Waktu dan tempat dipersilahkan Mas Agung. Monggo. Halo.
Ya, Udah Mas udah terlihat Agung. ya? Ya, sudah. Oke, oke. Oke, thank you teman-teman. Selamat sore. Perkenalkan saya Agung Wijaya, Dokter Pelaksana Des Lingkungan dan Sains Tempo. Jadi belum lama ini kami memang menurunkan satu laporan ya. eh, eh, Jaya di Rimba Taipan di Kota. Ini apa itu satu cover story yang apa itu namanya berangkat dari penelusuran kami beberapa waktu terakhir mengenai upaya pemerintah untuk kembali membuka voluntary market ya untuk di apa itu namanya terutama Volu ya sektor Volu. Nah, eh, liputan ini berangkat dari apa namanya? Sorry, berangkat dari bocoran yang kami dapatkan mengenai 168 permohonan izin, sebenarnya 168, tapi karena antara satu perusahaan dan perusahaan lain itu bisa mengajukan dua permohonan, sehingga sebenarnya kalau dijumlahkan hanya 152 entitas ya. 152 entitas yang kami deteksi mereka sedang mengajukan permohonan izin pasca UCK di Kementerian Kehutanan ya, di Kementerian Kehutanan. Jadi ini izin yang masuk di Kementerian Kehutanan akhir 2023 sampai di 2024. Jadi permohonan itu menyasar sekitar 4,8 juta. Sebenarnya totalnya 5,8 juta, tapi ada satu area kawasan hutan yang dimohonkan oleh dua entitas, tiga entitas, sehingga double counting, sehingga kalau dibersihin sebenarnya cuma 4,8 juta hektar yang disasar ya oleh para pemohon ini. Ada di 26 provinsi, dan yang terakhir dalam investigasi kami ini juga kebetulan kita mendapatkan informasi dari 152 entitas itu, 26 diantaranya sudah disetujui ya di akhir pemerintahan Jokowi maupun di awal pemerintahan Prabowo ya, terutama di awal tahun ini. Dan itu yang kemudian saya paparkan dulu aja ini. Eh, Paling luas permohonan ini memang ada di Kalimantan dan di Papua. Dan seperti tadi dilihat 4,8 itu mostly masih hutan alam ya, masih hutan primer, dan yang paling luas memang disasar oleh perusahaan-perusahaan di Kalimantan dan Papua. Maluku juga cukup cukup signifikan. Nanti di sini ada Mama Ocha, mungkin bisa berbagi pengalaman mengenai apa itu namanya Melkor Group yang masuk ke wilayah Aru. Eh, tapi sorry, ya dari penelusuran kami 152 perusahaan tersebut memang terafiliasi dengan politikus maupun pemain lama di bisnis kayu, tambang, dan sawit ya. Nah, ini apa itu namanya beberapa wajah yang sudah cukup prominen. Ada Sukanto Tanoto dari grup RGE maupun Harita Group ya, Lim Haryanto. Kemudian ini dari yang perempuan ini adalah Bu Leli, istrinya Pak Theodor Permadi apa itu namanya TP Rahmat ya, Pak Theodor, Triputra Group, juga ada Halim Rusli ya, Indo Kabinet, maupun ada ini yang cukup mungkin dikenal di wilayah Aru, Melkor, ada Peter Gonta, dan dia dia join dengan beberapa nama ya. Dan yang perempuan ini apa itu namanya nanti akan saya sampaikan khusus spesifik mengenai dia ya. Mayoritas dari kenapa kami bisa mengatakan mereka untuk perdagangan karbon, karena setelah kami telusuri memang mereka kemudian terhubung dengan beberapa perusahaan ya, dan kemudian sudah mulai terdeteksi lah di Vera dan lain-lain ya. Dan kemudian 26 perusahaan yang sudah diberikan izinnya memang kebanyakan mereka adalah menggunakan skema multi usaha kehutanan, yang di sana kemudian di antaranya adalah hasil hutan bukan kayu. Dan kalau kami cek di website maupun di apa itu namanya ke orang-orang itu, memang mereka hendak berdagang eh, karbon. Jadi ini adalah permohonan izin atau pemain yang benar-benar baru di luar mungkin yang sudah cukup diketahui Mas Riko atau Pak Rudi.
pemain-pemain lama yang di belakangnya ada teman-teman sendiri ya, ada apa RMU dan lain-lain. Ini di luar itu. Nah, ini contoh lalu kenapa liputan ini apa itu namanya menjadi krusial. Ini contoh satu perusahaan yang sedang mengajukan izin di Pulau Sipora ya, Kepulauan Mentawai. Eh, Pulau Sipora ini tergolong pulau kecil dan di sisi selatannya ada namanya Pulau Pagai dan di utaranya ada Pulau Siberut ya. Dan di sana HPH udah apa itu namanya udah lama masuk ke sana. Eh, Pulau Sipora ini sedang diajukan oleh PT SPS Sumber Permata Sipora. Sumber Permata Sipora ini milik satu haji di sana ya. Kalau kalau di Kalsel itu Haji Isam, di sana ada namanya Haji Bahrial. Ya, Haji Bahrial ini orang yang cukup prominent lah, cukup terkenal di apa itu namanya di Sumatera Barat karena dia menguasai SPBU, menguasai macam-macam tambang ya, tambang juga di Solok itu dia juga apa itu namanya main kayu. Dan dia adalah pemain kayu lama di Pulau Pagai. Dia sedang mengajukan di apa itu namanya Pulau Sipora ini. Dan yang menjadi problem sekarang prosesnya dia sudah berlanjut ke sampai uji AMDAL dan apa itu namanya persoalannya adalah di sana ada masyarakat adat yang sudah dari 2017 mereka mengajukan hutan adat itu ya apa itu namanya ada dua ya ini Sakarbo Mailepat dan Uma Subagau Sibagau ini dia sudah mengajukan sejak 2017 belum terkatung-katung dan sekarang eh, praktis kemungkinan bakal didahului kalau kalau PT SPS ini akhirnya izinnya diberikan. Dan ini foto-foto bagaimana mereka masyarakat ini baru baru kami pergi lagi ke sana bulan Agustus lalu apa itu namanya untuk mereportase lagi wilayah di sana dan di sana memang masih apa itu namanya menggunakan apa itu namanya kearifan lokal mereka untuk membuat sampan ya, membuat sampan dan lain-lain orang-orang Mentawai. Dan ini adalah yang tadi saya sampaikan yang perempuan eh, apa itu namanya Angelia Bonaventure ya. Angelia Bonaventure ini apa itu namanya dia mempunyai dua perusahaan yang sekarang dua-duanya sudah keluar izinnya bulan Januari lalu PT Salawati Hijau Lestari dan PT Sorong Hijau Ekosistem. Totalnya ini sekitar 150.000 hektar apa itu namanya 160-an ribu hektar ya berarti kira-kira dua kali Jakarta lah ya izinnya ini di apa itu namanya di wilayah Sorong Selatan perbatasan Sorong Selatan dan Kabupaten Bintuni. Siapa Angelia Bonaventure ini? Angelia Bonaventure ini adalah cucunya Martias ya. Eh, Kalau apa itu namanya Pak Rudi mungkin di Jambi mungkin sudah cukup kenal Martias ini karena dia pemain lama di Riau apa itu namanya yang kemudian kabur lewat Surya Dumai dan kemudian sekarang bisnisnya sangat besar bernama First Resource dan dikendalikan oleh Ciliandra Fangiono ya. Ini adalah ada adalah orang terkaya paling muda di antara 50 the richest man Indonesia versi Forbes ya. Ciliandra Fangiono. Bisnisnya luas banget apa itu namanya? Grup Ciliandra ini sawit terutama di bawahnya First Resource. Nah, ketika kami mereportase di wilayah distrik Konda dan sekitarnya ini di apa itu namanya di Papua Selatan, sorry sorry di Sorong Selatan, kami juga datang ke apa itu namanya Desa Puragi ya. Di sana itu menariknya masyarakatnya welcome ya dengan perusahaan ini karena tadi apa itu namanya perusahaan ini selalu menggaungkan bahwa mereka tidak akan membabat hutan, ya. Mereka justru akan menjaga hutan. Nanti mereka masyarakat akan dipekerjakan dalam kerjasama untuk restorasi ekosistem, ya. Masyarakat di sana sangat welcome dan kemudian eh, istilah mereka yang penting jangan sampai seperti perusahaan terdahulu. Nah, jadi di sekitar wilayah Salawati Hijau Lestari ini dan Sorong Ekosistem ini eh, memang sudah habis oleh sawit ya, Eh, sudah habis oleh sawit. Eh, Yakni punya Austindo, ANJ Group, dan yang mengenaskan adalah
masyarakat menerima perusahaannya Angelia, tapi mereka nggak tahu bahwa perusahaan sawit itu juga punya keluarganya Angelia. Karena ANJ Group sekarang sudah under First Resource, ya. Dan itulah sebabnya kemudian saya bertanya-tanya, maksudnya menyampaikan pertanyaan di sini mungkin greenwashing, cuci dosa mereka itu tidak hanya antar satu negara ke negara lain, tapi intragroup ya. Jadi mereka babat hutan, lalu mereka bikin stok karbon sendiri. Entah nanti mereka manfaatin sendiri atau mereka jual di voluntary market. Nah, siapa pula Angelia Bonaventure dan keluarga besarnya Martias ini? Dia adalah pemiliknya Global Papua Abadi. Global Papua Abadi ini adalah pemimpin konsorsium untuk perkebunan tebu, proyek perkebunan tebu di Merauke, ya, yang apa itu namanya ya, sudah banyak laporan yang menyampaikan bagaimana deforestasi terus terjadi di wilayah Papua Selatan, tidak hanya untuk cetak sawah tapi juga untuk perluasan kebun tebu dan bioetanol. Itu aja sih dari saya sebagai pemantik, Mbak Lesti. Saya kembalikan untuk kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Agung, tadi key findings-nya itu benar-benar sangat menarik ya, bahwa Mas Agung menemukan ada 152 entitas dari tahun 2023 sampai 2024, kurang lebih 5,8 juta hektar begitu, dan itu pasca UUCK begitu ya. Jadi kerannya mulai terbuka luas setelah yang saya tangkap ini adalah setelah pasca UUCK, di mana kemudian juga aktor-aktor di balik itu semua itu juga masih berelasi juga dengan perusahaan-perusahaan yang menyebabkan deforestasi, seperti tadi ada perusahaan sawit gitu. Nah, sebelum lanjut ke paparan-paparan selanjutnya, sebenarnya saya ingin dapat perspektif ini dari masing-masing panelis begitu ya, terkait dengan ya seperti apa sih dari pengalaman Bapak Ibu semua di sini ya, para narasumber begitu, pasar karbon itu beroperasi atau terlihat di lapangan. Tadi Mas Agung sudah menggambarkan ya, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa lebih jauh Mas disampaikan. Dan kalau tadi dilihat sebenarnya siapa sih yang paling merasakan manfaatnya gitu dari pasar karbon atau perdagangan karbon ini, dan siapa yang belum mendapatkan tempat. Mungkin saya mulai dari Mas Agung, jadi tidak perlu lama-lama, cukup 2 menit ya, saya mau menggali dulu perspektifnya seperti apa, baru lanjut ke para narasumber yang lain. Monggo Mas Agung, Ya, 2 menit aja. ya, Ya. oke. Ya, di kehutanan kan sebenarnya mekanisme karbon bisnis restorasi ekosistem itu sudah cukup lama ya. Dan pemain-pemainnya, maksudnya yang mengusahakan dari dulu itu mungkin Mas Riko nanti bisa menyampaikan tuh apa itu. Tapi kemudian mereka belakangan tersendat di masa Siti Nurbaya ya, karena ada itu namanya semacam keinginan negara untuk mengatur semua urusan pendapatan dari pasar karbon ini di bawah negara gitu, tidak dilepaskan begitu saja kepada swasta. Nah, dalam liputan kami, selain permohonan izin, sebenarnya kami juga mendapati bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup, kalau tadi kan Kementerian Kehutanan ya untuk izin konsesinya, tapi Kementerian Lingkungan Hidup mereka juga sudah mulai menjajaki pendekatan dengan menyusun MRA dengan gold standard ataupun dengan Vera, dan kemudian mereka juga mulai mengumpulkan sejumlah pemain pelaku usaha pemegang PPPH ya, termasuk pemegang HA maupun HT hutan tanaman. Mereka berkumpul di Sentul kalau nggak salah, dan mulai menyiapkan komitmen perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan tersebut mulai diberikan, kalian berkomitmen untuk turut serta dalam perdagangan karbon tidak gitu. Nah, artinya kemudian seluruh
gerakan karbon ini yang disiapkan oleh pemerintah itu muaranya memang ke korporasi. Padahal sebenarnya penyelenggara karbon seperti halnya yang kita ketahui di Perpres NEK, sebenarnya salah satunya adalah masyarakat. Nah, cuman sampai saat ini mungkin sudah mau diinisiasi ya oleh beberapa kawan-kawan di daerah seperti di Kalimantan dan lain-lain lewat hutan desa dan lain-lain, terutama yang perhutanan sosial. Mereka udah mulai menginisiasi untuk gimana caranya mereka jadi apa itu namanya ikut apa menunggangi atau memanfaatkan model bisnis eh, karbon. Tapi sampai sejauh ini setahu saya belum ada masyarakat yang apa itu namanya ikut memanfaatkan pasar karbon ini ya, kecuali melalui perusahaan pemegang konsesi yang kemudian melibatkan komunitas lokal. Itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih. Aku move langsung ke Pak Rudi ya, dengan pertanyaan yang sama Ya, sebenarnya. Kalau lihat dari teman-teman kakak luar yang mendampingi ini sebenarnya seperti apa sih apa namanya pasar karbon ini beroperasi dan apakah benar tadi yang mendapatkan manfaat apa masyarakat belum mendapatkan tempat ya untuk dalam mendapatkan manfaat atas pasar karbon ini. Monggo, Mas. sorry Mbak, apa maksudnya saya menanggapi itu atau saya akan presentasi eh, Lebih saya ingin poin? menggali dulu sebenarnya Oke, perspektifnya gitu. Tapi mungkin nanti bisa diperdalam juga dengan paparannya Mas Rudi gitu ya. ya kalau menanggapi itu sebenarnya di paparan saya mau menampilkan satu contoh yang community karbon gitu ya, yang berarti kan pengembangan pemanfaatan karbon oleh masyarakat yang apa sudah mendapatkan manfaat langsung gitu. Jadi eh, eh, pengalaman di Bujang Raba membuktikan bahwa masyarakat juga bisa masuk ke dalam skema voluntary carbon ini gitu. Jadi tinggal bagaimana apa rekognisinya dan regulasi. Rekognisi saya maksudkan ketika kayak tadi yang disampaikan Mas Agung, ketika masyarakat sudah direkognisi melalui skema perhutanan sosial, apakah itu hutan desa, apa hutan hutan adat juga, hutan kemasyarakatan yang ada 5 skema itu, maka mereka bisa mengembangkan kawasan itu untuk masuk ke eh, skema carbon market gitu ya, dan pembelinya juga ada gitu. Nah, tapi memang kalau konteksnya kita kaitkan ke regulasi, sampai dengan hari ini belum ada regulasi yang apa, menjaminkan bahwa skema itu bisa dilakukan oleh masyarakat secara berkelanjutan karena ada beberapa yang tumpang tindih gitu ya. Contoh sekarang kayak kami dengan komunitas di Lanskap Bujang Raba itu dia jadinya overlap dengan ada proyek besar di Jambi kerjasama pemerintah dengan Bank Dunia itu namanya Biocarbon Fund. Nah, skema Biocarbon Fund ini adalah skema result based payment gitu ya. Eh, Pembayaran berbasiskan hasil dengan wilayah yurisdiksi satu provinsi Jambi. Jadi dengan eh, Mohon maaf proyek sebelumnya itu Pak Rudi. maka Pak satu Rudi, provinsi Jambi sudah nggak bisa mengembangkan skema karbon yang lain. Ya, Pak Rudi sepertinya ini sangat menarik. Jadi mungkin ya, bisa langsung masuk dipaparkan saja karena tadi sepertinya banyak sekali apa namanya best practice dan lain sebagainya. Jadi monggo Pak, saya persilakan aja langsung ya, dipaparkan ya. materinya. Mas Anil mungkin bisa dibantu. Ah, baik, saya mau cerita Community Carbon Bujang Raba. Lanjut aja, Mas. Ya, ini lokasinya adalah di dalam hutan lindung, yang nama hutan lindungnya itu Bukit Panjang Rantobayur,
Jadi kami singkat dengan Bujang Raba. Dan kalau lihat peta ini, daerah ini sudah terdeforestasi ya. Jadi sudah habis hutannya, tinggal yang warna hijau itu saja. Hijau itu ada dua, satu ada hutan lindung Bujang Raba, satu lagi Taman Nasional Kerinci Seblat, dan yang lainnya itu oranye itu sudah HTI, hijau muda itu sawit, dan kemudian kotak-kotak putih itu adalah tambang, gitu ya. Jadi relatif hutannya semakin habis. Lanjut. Nah, sesuai dengan apa yang ditanyakan gitu, tadi juga saya sudah sampaikan apa gitu ya syarat yang harus bisa dipenuhi masyarakat untuk bisa juga masuk ke skema karbon ini ya jelas itu rekognisi pengakuan gitu ya, dan skemanya hari ini hanya dengan perhutanan sosial. Tadi saya sampaikan ada hutan desa, hutan adat dan sebagainya. Setelah dapat izin itu baru kemudian masyarakat bisa masuk ke apa upaya pengembangan perhutanan sosialnya, dan tentunya untuk masuk situ harus ada peningkatan kapasitas, kemudian juga eh, ya paling tidak mereka juga bisa memanfaatkan kawasan itu tidak hanya menjaganya sebagai sumber penyerapan karbon. Lanjut. Nah, ini gambaran di Bujang Raba. Jadi setelah masyarakat dapatkan izin hutan desa, ini pertama kali hutan desa di Indonesia ada di Desa Lubuk Beringin namanya, dan kemudian menyusul 4 desa yang lain. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini menunjukkan bahwa dari 2013 sampai dengan 2018, grafik yang paling atas itu warna apa? Oranye ya, itu flat, berarti zero deforestasi. 2019 dia turun, itu hutannya hilang 80 hektar karena karhutla, kebakaran hutan yang waktu itu memang terjadi di banyak wilayah terutama Sumatera, Kalimantan. Nah, tapi di 2020 selanjutnya kembali datar lagi, zero lagi deforestasi. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat setelah direkognisi mampu gitu ya menjaga hutannya. Areal izin mereka ini kalau lihat di peta yang kiri itu 5 hutan desa di dalam hutan lindung. Nah, garis yang paling bawah, kurva paling bawah itu menggambarkan historical laju deforestasi kalau masyarakat tidak jaga gitu. Ini kita dapatkan dari data sebelum 2013. Jadi kalau masyarakat biarkan bisnis as usual maka hutannya habis, dan terbukti masyarakat bisa jaga hutannya bertahan. Nah, dengan skema ini lanjut Mas, masyarakat sudah bisa buktikan mereka bisa jaga hutan. Nah, kita masuk dengan community carbon Bujang Raba. Sederhananya kami berkolaborasi dengan Plan Vivo, ini lembaga sertifikasi, dan minggu lalu juga sudah MRA, Mutual Recognize ya, dengan agreement dengan Menteri LHK. Plan Vivo dia bisa melakukan sertifikasi kawasan hutan dengan murah dan itu dikerjakan langsung oleh masyarakat, gitu ya. Jadi skemanya jadi lebih murah kalau kita bandingkan dengan Viera itu mahal sekali. Nah, setelah masyarakat mendapatkan sertifikasi maka kita masuk, tapi kami mengembangkan adalah skemanya bukan carbon market. Jadi kami mengembangkan lebih ke skema karbon non market. Nah, apa itu karbon non market? Adalah orang yang membayar karbon itu tidak menginginkan mendapatkan kredit karbon. Jadi mereka membayar karena care bahwa masyarakat bisa jaga hutan dan itu berarti menyerap emisi karbon. Dan kita dapat di harga $6 per ton karbon, dan kemudian setelah mendapatkan pembayaran maka kita menyalurkan gitu ya langsung ke masyarakat
dan untuk apa itu digunakan itu diputuskan secara musyawarah bersama masyarakat. Yang menarik itu di pembayaran yang pertama kali kita dapatkan di 2018 gitu ya. Itu masyarakat karena dana yang didapat tidak terlalu besar untuk ukuran 5 desa, maka masyarakat memutuskan menggunakan dana itu untuk sunatan massal gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan waktu itu sebetulnya dari stakeholder yang lain, kok tidak kembali ke hutan. Nah, tapi terbukti karena masyarakat mendapatkan apa yang mereka inginkan, hutannya berhasil gitu ya, mereka jaga. Nah, barulah di perkembangannya di tahun-tahun berikutnya dialokasikan 20% untuk kembali ke hutan berupa untuk patroli, pengkayaan, dan sebagainya. Jadi poinnya masyarakat di Bujang Rabah berhasil membuktikan mereka menjaga hutan dan kemudian dengan skema karbon non-market mereka mendapatkan pendanaan secara langsung dari banyak pihak yang peduli dengan mereka gitu. Lanjut, Mas. Nah, ini slide terakhir saya. Tantangannya apa gitu ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2021 lima masyarakat desa yang mendapatkan izin hutan desa dan mengembangkan kegiatan community karbon itu dapat surat. Waktu itu masih Kementerian LHK gitu ya, dapat surat untuk menghentikan kegiatan tersebut gitu karena dianggap akan mengurangi NDC Indonesia. Nah, disitulah kemudian kami berkomunikasi untuk mengklarifikasi bahwa yang terjadi di sini tidak ada carbon credit yang pindah. Karena sifatnya ini payment environment services. Jadi yang membayar itu bisa individu, bisa lembaga, tidak membutuhkan carbon credit. Jadi berbeda dengan trading gitu, dengan carbon trading. Nah, itu yang kita klarifikasi. Tapi ya izin tetap tidak didapatkan sehingga pasca 2021 Bujang Rabah ini menghentikan dulu kegiatannya dan memang jadinya menunggu begitu. Menunggu selesai begitu ya regulasi yang terkait dengan karbon ini, apakah itu voluntary carbon dan sebagainya. Sebenarnya kan bulan lalu atau 2 bulan lalu Menteri Kehutanan membuat pers release bahwa mereka akan mulai gitu dan voluntary carbon market dan melakukan MRA dengan Viera, Gold Standard dan Plan Vipo. Nah, kami menunggu itu karena masyarakat seperti Bujang Rabah terbukti mereka bisa jaga hutan dan mereka sudah gitu ya. Dan walaupun skemanya non market sebelum ini sudah mampu begitu mengelola dana yang masuk, memanfaatkannya dan membuktikannya walaupun dana tersebut sudah masuk tidak terjadi malah sebaliknya hutannya rusak begitu. Nah, tapi memang menurut saya regulasi itu tetap jadi masalah sampai dengan hari ini. Karena apa? Karena tadi gitu ya, ada poin tumpang tindih kebijakan itu. Jadi saya tadi sudah sempat sampaikan ada Biocarbon Fund yang klaimnya itu seluruh Provinsi Jambi. Mereka membayar karbon $5 per ton gitu, tapi seluruh Provinsi Jambi tidak bisa lagi ngapa-ngapain sehingga masyarakat Bujang Rabah sekarang kalau masuk ke skema VCM juga maka dia jadi dianggap double counting gitu karena tadi ada skema lain yang sudah mengkapling seluruh areal di provinsi itu.
Nah, itu menurut kami penting untuk bisa bisa diatur gitu ya. Nah, sekarang sedang ada tim namanya tim percepatan untuk perdagangan karbon dari perhutanan sosial, melihat apakah ada peluang untuk di-enclave areal seperti Bujang Raba sehingga tadi biokarbon fund tidak mengcover wilayah itu. Nah, ini yang menurut saya juga penting, kepastian regulasi. Nah, yang kedua sebenarnya juga sampai dengan hari ini, walaupun sudah ada upaya, tapi apa eh, belum ada regulasi yang clear yang lebih teknis begitu. Selain Perpres NEK begitu ya. Umpama mengatur lebih detail seperti apa itu voluntary carbon market gitu kan. Nah, yang berikutnya juga tetap ada persoalan di lapangan adalah risiko deforestasi tetap akan ada. Walaupun tadi saya sampaikan masyarakat di Bujang Raba berhasil jaga hutan sampai dengan tahun ini, tapi ada aktivitas ilegal yang terlihat seperti menunggu, mengancam gitu. Terutama adalah penambangan emas kalau di kawasan ini. Penambangan emas yang eh, selalu ada backing gitu kan dari oknum-oknum tertentu yang masyarakat juga tidak berani. Nah, tunggu waktu juga apakah akhirnya masyarakat di Bujang Raba tetap berhasil jaga hutannya atau akhirnya aktivitas ilegal yang menjadi lebih berkuasa. Mungkin itu dari saya, Mbak. Terima kasih. Baik, makasih Pak Rudi tadi bahwa sebenarnya masyarakat itu juga punya kemampuan ya untuk bisa mengelola, menjaga hutan begitu. Dan tadi best practice-nya adalah sebenarnya ada praktek apa tadi teman-teman KK IWARSI sudah memaparkan bahwa ada community karbon begitu, dan itu sebenarnya adalah sebuah non market karbon yang itu juga harusnya bisa didorong gitu ya dan di apa namanya tata kelola karbon Indonesia. Nah, saya mau lanjut juga ini di sini sudah ada Pak Riko Wahyudi ya, peneliti carbon governance ya dari um, FCCC UI begitu. Saya mau tanya nih Pak, nah tadi kita sudah dapat dua gambaran dari investigasinya Mas Agung dan juga dari best practice yang dilakukan oleh teman-teman KKI Warsi. Sebenarnya kalau pilar tata kelola yang harus dibangun untuk menuju tadi ya pasar karbon baik yang itu market base atau yang non market itu dan dia bisa inklusif itu seperti apa sih Pak, baik dari sisi regulasi kemudian kelembagaannya dan juga monitoring serta benefit sharingnya. Nah, kemudian ada tidak model baik di internasional begitu atau konsep-konsep kelembagaan yang bisa diadaptasi gitu untuk memastikan tadi meaningful participation masyarakat adat di Indonesia gitu, masyarakat adat atau komunitas lokal di Indonesia baik yang non market ataupun yang market based. Pak Riko mungkin bisa mau paparan atau langsung? Oh ya, tadi panitia bilang ke saya katanya langsung aja kayak talk show gitu ya. Jadi saya nggak menyiapkan paparan khusus gitu. Jadi Oke, saya baik. ngerespon aja ya pertanyaannya. Dan nanti mungkin kita bisa diskusi juga gitu. Yang pertama sih, ya menurut kami menarik ya apa yang disampaikan Mas Agung sama Pak Rudi tadi. Namun kalau ditanya ke saya, menurut kami perlu dilihat dulu nih konteksnya. Karena kan project kita bedakan juga antara project karbon dengan pasar karbon ya. Project karbon itu mekanismenya itu kan kita sebutnya mekanisme offset gitu. Pasarnya beda lagi nanti. Ada yang pasar domestik, pasar luar negeri, ada yang voluntary, ada yang compliance juga gitu. Nah, kalau kita lihat dari proses project karbonnya sendiri dulu gitu ya, dari mekanisme offsetnya. Nah, itu kan juga kita harus lihat apakah pertama dalam konteks apakah masyarakat sebagai pelaku aksinya atau pelaku proyek utamanya gitu ya,
seperti yang dilakukan oleh teman-teman Warsi tadi. Artinya kalau di regulasi kita di Permen 7 tahun 2023 itu kan memang dibuka ya di artikel di pasal 8-nya terkait dengan proyek karbon berbasis komunitas terutama PS, dan memang harus ada syarat pendamping gitu ya. Nah, itu kalau memang pelaku utamanya itu adalah komunitas. Nah, ada konteks keduanya adalah komunitas ini sebagai beneficiaries gitu, juga bukan sebagai pelaku utama. Ya tadi yang diceritakan Pak Agung. Jadi ada perusahaan punya proyek karbon. Nah, gimana tuh dia memastikan apa namanya masyarakat di sekitarnya itu bisa concern terhadap proyek itu dan bisa transparan prosesnya dan bisa adil dan transparan juga benefit sharingnya gitu. Harapan kita kan begitu ya. Harapannya idealnya proyek karbon itu ya tidak ada yang terpinggirkan gitu. Nah, tapi mungkin ada problem-problem yang muncul nih yang harus kita lihat, dan sebenarnya harus bagaimana dan peran pemerintah juga harus seperti apa gitu kan. Nah, pertama misalnya kalau dalam konteks masyarakat itu sebagai pelaku utama gitu ya, dan mereka harus memilih pendamping gitu ya. Nah, itu perlu dipastikan proses epiknya gitu, atau di kita tuh dikenal dengan Padiatapa ya, persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan gitu. Nah, kebanyakan kan kerap kali gitu ya, itu hanya di konsennya saja, tapi nggak ngelihat di gitu ya, prior and informnya gitu. Artinya pertama seolah-olah kadang-kadang belangko itu kosong gitu, tapi kemudian ada tanda tangannya kan gitu gitu. Itu kan kejadian-kejadian yang sebenarnya bisa jadi muncul gitu. Makanya eh, ke depan itu harus, kalau dalam konteks kita misalnya di SRN ya harus dibangun panduan epic atau padiatapa yang ideal itu seperti apa gitu. Jadi dipastikan itu tidak ada intimidasi, tekanan bahwa masyarakat itu harus setuju gitu. Dan itu harus dilakukan sebelum proyek mulai, itu prinsip prior itu gitu. Dan diinformasikan sedetail-detailnya gitu. Karena ada juga nih apa kadang-kadang nggak disampaikan secara utuh, seolah-olah disebut ini proyek perlindungan hutan gitu-gitu ya. Tidak disebut dia proyek karbon, dia akan disertifikasi, dia akan dapat benefit segini, akan dijual di sini, berapa yang akan, itu nggak disampaikan gitu. Jadi ada misinformasi di situ, sehingga itu muncullah nanti di kemudian hari konflik-konflik yang tidak kita inginkan. Nah, maka proses itu harus dibangun. Ketika memang misalnya konteksnya masyarakat sebagai pelaku dan dia harus pendamping, nah pendamping itu menurut kami ya harus memastikan proses yang epic atau padiatapa yang betul-betul apa ya full partisipan tadi, dan ya ada konsen di situ, tapi semua tahapan sebelum konsen itu harus dilihat gitu. Nah, harapan kita kalau dalam konteks kita misalnya itu ada peran di tingkat tapak, misalnya KPH harus diperkuat untuk melakukan supervisi itu, dan di tingkat nasional ya Direktorat PS-nya gitu, memonitor apakah pendamping ini memang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, dia punya pengalaman, punya keahlian dan sebagainya, kapasitas untuk mendampingi dalam proyek karbon itu kan sebenarnya harus dilihat dan harus difilter gitu. Nah, itu kalau kemudian apa namanya masyarakat sebagai pelaku utamanya. Nah, termasuk juga benefit sharingnya. Menurut kami itu penting. Bagaimana benefit sharing antara pendamping dengan kelompok PS dan sesama kelompok PS. Karena bisa jadi dia mengumpulkan beberapa kelompok seperti proyeknya Pak Rudi kan. Ada beberapa kelompok hutan desa misalnya. Atau hutan adat kalau memang masyarakat adat. Itu kan ada 5-10 kelompok. Nah, itu gimana membaginya setelah dibagi antara pendamping dengan mereka, nanti sesama mereka itu membaginya apa supaya dia adil dan tidak berkonflik gitu. Karena kan problem kita kadang-kadang begitu ya, nggak ada duit kita pusing, ada duit kita berantem gitu. Itu harus diatur supaya itu nggak terjadi gitu. Nah, itu dalam konteks itu. Nah, kalau dalam konteks dia sebagai beneficiaries, artinya si perusahaan punya proyek di sekitar lokasi mereka gitu. Nah, itu juga harus dipastikan epicnya juga gitu. Jadi eh, ada pengalaman menarik juga waktu kami mendampingi sebuah proyek karbon gitu ya. Ketika yang mereka ajak untuk berbicara proses epic itu hanya elit di desa gitu ya. Kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat desa doang. Jadi yang menandatangani proses epic itu hanya 2 atau 3 orang perwakilan desa. Nah, kemudian gimana tuh cara mengantisipasi itu? Nah, biasanya ada beberapa kemungkinan yang bisa kita lakukan ya. Pertama tuh di proses validasi dan verifikasi. Jadi mungkin ada di awal perusahaan-perusahaan itu nakal gitu ya.
dalam tanda kutip ya. Artinya membuat seolah-olah masyarakat setuju gitu. Nah, tapi itu seharusnya kalau kita punya standar, apakah itu di SRN atau di standar internasional kayak yang disampaikan Pak Rudi, mungkin di Plan Vivo, di Vera atau di Gold Standard, biasanya validator itu akan cek gitu. Seharusnya, idealnya ya. Ini kalian libatkan siapa nih prosesnya gitu. Nah, kalau yang di proses yang kami dampingi itu, dia langsung disuruh ulang sama validatornya. Nggak boleh kalau 3 orang, harus minimal 100 KK per desa. Dan dipastikan ada KTP-nya, ditunjukin, fotoin tuh setiap kakak itu. Kalau ada 100, ya 100 foto KTP untuk membuktikan bahwa mereka melakukan itu, ada dokumentasinya gitu. Untuk mereka tahu gitu. Nah, pengalaman juga begitu. Ternyata perusahaan itu cuma bilang, oh kami ini proyek perlindungan hutan loh gitu. Alasannya apa? Karena nanti dibilang proyek karbon mereka nggak ngerti, macam-macam lah alasannya. Tapi kalau prinsipnya ya harus setransparan mungkin. Apa itu karbon ya dijelasin karbon itu apa, disertifikasi di mana, berapa, kemana akan dijual, berapa benefitnya, dan disepakati dengan mereka. Informasi itu harus utuh gitu. Kalau enggak ya itu kan jadi problem di benefit sharingnya, masyarakat akan tersingkir dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya menurut kami harus diperkuat ya. Jadi apa namanya? eh, nah, kalau misalnya ada dalam tanda kutip ya perusahaan-perusahaan nakal, ini kalau dalam konteks masyarakat sebagai beneficiaries ya. Kalau ada perusahaan-perusahaan nakal gitu, mereka mengakali proses epic atau safeguard dan lain-lain, menurut kami itu filternya pertama ada di proses validasi dan verifikasi di masing-masing standar, apakah di SRN atau di international standar. Seharusnya validator mengecek hal-hal seperti itu. Dan sebenarnya di safeguard di setiap standar itu mewajibkan adanya FGRM kan, feedback and grievance redress mechanism. Jadi kalau ada keluhan, ada problem, masyarakat itu kan bisa langsung menyampaikan keluhannya itu. Kalau nggak direspon sama perusahaannya kan bisa langsung ke standarnya untuk menyampaikan keluhan itu. Dan masing-masing standar juga punya eh, public comment gitu untuk apa menerima keluhan-keluhan dari masyarakat tadi. Itu sebenarnya juga bisa jadi jalan. Karena kalau nggak ada FGRM seharusnya nggak lolos juga di validasinya gitu. Jadi kita lihat di situ dulu filter pertama. Filter kedua, kalau ternyata dalam proses validasi dan verifikasi lolos hal-hal seperti itu, nah di situ menurut kami peran pemerintah juga harus hadir ya. Artinya pemerintah juga bisa memfilter mana proyek-proyek yang sebenarnya eh, sudah benar atau belum gitu. Termasuk dalam aspek hal-hal sederhana lah selain aspek community ya, juga di aspek additionality-nya, penentuan baseline dan sebagainya gitu. Nah, itu menurut kami bisa menjadi pemerintah juga harus bisa menjadi filter untuk itu. Nah, termasuk juga apa namanya ya kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil, kemudian wartawan, jurnalis gitu. Karena ada forum yang sebenarnya ya ada sesi, ada jangka waktu untuk komentar atau konsultasi publik yang seharusnya itu bisa disampaikan dan harus ada FGRM. Kalau nggak ada, seharusnya kalau dia di SRN misalnya, kita berharap SRN jangan menerbitkan atau isuen kredit yang punya problem seperti itu, ya ditunda saja issuance-nya. Kalau itu juga bisa kita sampaikan ke international standar seharusnya ya. Idealnya menurut kami sih seperti itu gitu. Jadi eh, nah ini yang harus kita tata, termasuk dalam pemberian izin. Tadi menarik apa yang disinggung sama Mas Agung, menurut saya sangat menarik karena eh, ternyata ada proses-proses yang mungkin orang-orang tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu yang izinnya dipercepat gitu. Nah ini juga menurut kami mungkin ini masukan ke teman-teman di Kementerian Kehutanan ya, karena proses izinnya kan di Kementerian Kehutanan nih, bukan di teman-teman LH gitu. Terutama untuk memberikan izin karbon maupun untuk memberikan izin multi usaha kehutanan. Kan sekarang ada izin multi usaha ya. Kalau dia HTI dia juga bisa bisnis karbon, kalau dia HPH dia juga bisa bisnis karbon. Nah, selain mereka membuat apa namanya? Membuat UKL UPL gitu ya atau AMDAL, tapi kan biasanya UKL UPL itu nggak sampai melihat apakah proyek ini adisional atau tidak, apakah baseline-nya akan kredibel atau tidak. Nah, seharusnya mungkin harus ada tim teknis ya di Direktorat PHL misalnya, ketika akan memberikan izin gitu. Maksudnya, apakah ketika izin ini diberikan, apakah proyek ini adisional? Karena banyak sekali dia mengaku proyek karbon, tapi sebenarnya nggak adisional gitu. Salah satu prinsip penting proyek karbon itu kan harus adisional dulu.
Kalau proyek itu nggak adisional ya nggak usah lanjut sebenarnya gitu. Nah itu seharusnya kan harus difilter ya. Kalau itu nggak tercakup di UKL-UPL, apakah di feasibility study itu bisa dilampirkan atau memang teman-teman di teknis gitu itu bisa melakukan analisis teknis. Apakah proyek ini adisional, kemudian baseline-nya akan dan sebagainya gitu. Jadi menurut kami itu bisa menjadi filter untuk menyaring dan bisa eh, apa ya menjawab keluhan masyarakat juga kenapa kok ini lolos, ini enggak gitu. Jadi harus ada juga pertimbangan teknis yang dimunculkan di sana gitu. Nah, kemudian itu terkait proses mekanisme offsetnya dan standarnya mau mana yang digunakan nih, SRN atau standar internasional, karena masing-masing punya standar. Nah kalau SRN ya kita berharap aspek safeguard diperkuat karena memang kita belum merinci secara detail safeguardnya akan seperti apa. Panduan etik, panduan safeguard di SRN menurut kita tuh harus diperkuat. Kemudian juga kalau kalau kita lihat di DRAM gitu ya, itu kan ada kontribusi project terhadap Sustainable Development Goals gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat di DRAM atau di SRN itu lebih kepada hipotesis hipotesis dampaknya saja gitu. Nah, kita berharap nggak seperti itu. Mungkin kita bisa belajar ke gold standar yang mereka sampai mengkuantifikasi lalu memverifikasi setiap kontribusi di setiap SDGs itu gitu yang memang tercakup dalam proyek itu. Nah, itu juga mungkin ke depan kita perlu perbaiki. Tapi kita pahami itulah karena SRN ini juga baru, tapi memang harus berlari untuk memperkuat standar dan metodologinya di SRN. Nah, terakhir kalau bicara di pasar karbonnya ini kan harus kita lihat juga pasar karbon domestik dan pasar karbon internasional. Pasar karbon internasional itu juga ada pasar karbon compliance, ada pasar karbon voluntary gitu. Kalau pasar karbon compliance misalnya ya seperti emission trading system yang sudah ada di beberapa negara. Kemudian ada artikel 6 gitu ya. Artikel 6 Paris Agreement, kemudian ada Corsia pasca 2027 akan jadi compliance gitu. Nah, ini kan eh nah setiap market-market ini punya requirement berbeda-beda. Kayak Corsia misalnya, ini yang untuk international aviation ya, itu nggak semua metode Vera misalnya mereka mau terima. Jadi mereka punya standar sendiri juga gitu. Misalnya mereka punya standar melabeling ini loh metodologi-metodologi di Vera yang bisa kami terima untuk Corsia. Yang mayoritas dari metodologi itu adalah metodologi-metodologi yang removal, artinya kayak kalau di kehutanan itu ya kegiatan penanaman ARR gitu. Jadi itu yang diterima. Red malah nggak masuk misalnya ya. Nah, jadi mereka punya standar-standar sendiri gitu dan itu akan menjadi nilai jual. Karena ada beberapa kasus ya, beberapa kasus misalnya di aspek safeguardnya nih, ternyata ada sebuah project yang ternyata project itu dianggap bagus, adisional, tetapi terjadi sexual harassment di project itu. Itu buyer pergi semua kok. Karena nggak ada standar yang tidak terpenuhi nih gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus memang menurut kami itu dibangun gitu, supaya memang kuat gitu. Nah kalau di domestik kan kayaknya kita akan lebih concern ke pasar compliance karena kan kita akan merancang cap and trade mechanism gitu ya untuk PLTU. Nah, walaupun pajak karbonnya juga masih kita tunggu dan cap and trade-nya juga masih kita tunggu dari SDM. Tapi kalau ini terbentuk ya berarti kita akan punya emission trading system. Nah, harapan kita inilah yang akan menangkap project-project offset dari sektor kehutanan tersebut gitu. Nah, ini yang yang ke depan harapannya kalau ada kredit-kredit dari standar internasional, lalu ada kredit dari SRN, apalagi dari komunitas, seharapannya itu bisa diprioritaskan sebagai kompensasi atau offset di pasar domestik ini. Nah, kalau di pasar internasional yaitu tergantung ya, karena setiap pasar itu punya requirement-nya sendiri. Kalau pasar compliant pasti requirement-nya lebih tinggi. Artikel 6 misalnya, harganya juga akan gila-gilaan itu artikel 6 karena untuk pemenuhan NDC suatu negara gitu. Nah, standar-standar itu yang menurut kami yang perlu juga diperhatikan lah gitu. Tapi pada prinsipnya sih kalau kami sih mendorong supaya kita memiliki standar safeguard yang kuat. Kalau di domestik ya kita mendorong SRN. Nah, kemudian kalau di skala internasional harapannya
pemerintah juga memberikan guidance standar-standar, bukan standar ya, tapi kontekstual Indonesia gitu. Jadi harus ada yang diperhatikan, termasuk untuk additionality. Misalnya sederhana saja lah, Indonesia itu punya PIPIP gitu kan, yang mungkin standar internasional nggak tahu itu PIPIP apa gitu, yang seharusnya izin nggak bisa diberikan di situ untuk HTI misalnya. Nah, seharusnya itu harus diinformasikan dan negara itu yang bisa memfilter mana yang tidak di PIPIP, mana yang lokasinya di PIPIP itu menurut kami penting dikontekstualkan dengan kondisi di Indonesia sendiri, termasuk di aspek-aspek safeguard. Mungkin sementara itu dulu, Mbak Kasih. Oke, makasih banyak. Tadi sangat apa namanya komprehensif sekali penjelasannya. Tapi ada satu hal sebenarnya yang mau ingin saya gali nih, apa Pak Riko ya, gitu. Jadi soal safeguard ya, khususnya tadi di apa namanya di domestik kita sendiri di SRN, mengingat konteks masyarakat apa mengingat konteks di Indonesia ini kan sebenarnya masyarakat adat dan komunitas lokal itu sangat berkaitan erat dengan ruang-ruang hidupnya yang di hutan dan apa ya dengan tanah dan wilayah ya. Bagaimana tadi apakah safeguard yang sekarang sedang disusun atau mungkin sudah disusun itu sudah ada aspek-aspek soal menghormati rights-nya masyarakat atau bagaimana masyarakat itu ditempatkan mendapatkan sharing benefit yang adil dan lain sebagainya. Iya. Kalau kalau sekarang sebenarnya kita udah punya SISRED ya. Setahu saya kita udah ada SISRED, Sistem Informasi Safeguard RED Plus, yang itu ada di PPI ya, di teman-teman di KLH tentu yang mengelola itu, di Direktorat Mitigasi setahu saya. Di sana kan sebenarnya mengacu ke Cancun Safeguard ya. Cancun Safeguard ini kan disepakati di COP16 di Meksiko di Cancun ya, makanya disebut Cancun Safeguard gitu. Dan ini wajib sebenarnya diterapkan untuk proyek-proyek RED Plus, terutama yang tadi dibilang Pak Rudi itu sebenarnya proyek reserve based payment gitu. Eh, Artikel 5 dulu awalnya. Kalau artikel 5 itu reserve based payment, artikel 5 Paris Agreement ya, artikel 6 itu international trading gitu. Nah, di situ tuh udah ada 7 prinsip ya. Nah, prinsip kedua itu misalnya transparan dan efektif. Prinsip ketiga itu disebutkan menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan prinsip keempat itu pelibatan yang bermakna gitu. Itu disampaikan di situ gitu. Selain adanya prinsip biodiversity, kemudian ada prinsip risk of reversal gitu ya, permanensi. Kemudian ada prinsip apa namanya displacement of emission atau leakage. Itu dijelaskan di Cancun itu. Nah, cuma problemnya sekarang memang safeguard yang disusun itu yang ada sekarang itu lebih relevan untuk diterapkan di skala RBP. Jadi eh, kayaknya perlu adjustment dan penyesuaian kalau itu diterapkan di skala project. Nah, harapannya sih itu yang kita dorong ya, teman-teman di PPI, di KLH, untuk bisa bagaimana mengerucutkan atau menurunkan sisret ini ke dalam yang lebih kontekstual untuk proyek karbon gitu. Termasuk untuk panduan epiknya. Ini kan kita belum punya ya. Mungkin bukan epik bahasa Indonesia ya, padiatapanya lah gitu. Nah, panduan padiatapa yang ideal untuk sebuah proyek karbon, pertama kalau dia perusahaan, artinya masyarakat sebagai beneficiaries. Kedua, kalau pelaku utamanya itu masyarakat sendiri dengan mitra pendamping kayak Warsi dengan kelompok masyarakat atau PS yang mereka dampingi gitu. Nah, itu eh, apa namanya bentuk padiatapanya harus seperti apa panduan guideline-nya. Dan mungkin kita bisa belajar juga dari apa yang sudah dilakukan teman-teman Warsi gitu. Bagaimana mereka membangun kepercayaan, membangun kapasitas dan lain-lain di masyarakat itu seharusnya itu yang harus disusun gitu di SRN. Kalau di standar-standar internasional sebenarnya sudah ada, baik itu di Vera, apalagi gold standar gitu ya. Mereka sudah punya gitu. Nah, tinggal memang kadang-kadang aplikasinya di lapangan dan validator dan verifikatornya. Maka dari itu harus ada filter juga dari pemerintah menurut kami gitu. Nah, itu kalau kita ketemu validator yang berintegritas ya, sebenarnya standar internasional itu mayoritas dari mereka seharusnya berintegritas ya. Tapi walaupun ada 1-2 proyek yang lolos gitu. Tapi yang kami dulu pernah punya pengalaman itu validatornya sangat berintegritas. Makanya dia bilang kalau hanya 3 kami nggak mau memberikan validasi terkait proyek ini. Kami ingin memastikan minimal kalau nggak seluruhnya minimal 100 KK setiap desa. Ada 10 desa ya atau 8 desa
ya harus ada 100 kakak, buktikan mereka hadir, buktikan mereka konsen, buktikan mereka paham gitu. Karena ketika validatornya datang, validatornya tanya, Bapak Ibu tahu nggak nih proyeknya? Tahu apa proyeknya? Proyek perlindungan hutan. Oh, Bapak nggak tahu nih kalau ini proyek karbon. Oh, nggak tahu kami, nggak diinformasikan kalau ini proyek karbon. Apa itu proyek karbon? Oh, proyek karbon gini-gini. Dia disertifikasi di standar internasional. Tahu nggak itu Pera Gold Standar? Oh, nggak tahu katanya. Jadi eh, validatornya, oh kalian nih elitis banget nih, cuma kepala-kepala desa aja yang kalian ini. Kami nggak mau memberikan validasi terkait proyek ini gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih menurut menurut kita memang akan harus kita perkuat dan kembangkan ke depan gitu. Di template DRAM kita, dokumen rencana aksi mitigasi, kalau di standar internasional disebut PDD ya, Project Design Document, itu memang ada kontribusi project terhadap tadi Sustainable Development Goals itu. Tapi hanya apa ya, hipotesis nanti dampaknya gitu. Kita berharap enggak begitu, tapi kita berharap kalau bisa dikuantifikasi dan diverifikasi bukti-bukti bahwa dia memang berkontribusi untuk SDGs gitu. Itu Oke, mungkin. terima kasih banyak. Dan di sini juga saya mau lanjut ke Bapak Dr. Wawan Gunawan. Di sini sudah hadir Bapak Dr. Wawan Gunawan, Koordinator Pokja Penyelenggaraan Skema SPI dan Mekanisme NEK. Tadi sebenarnya Pak Riko tadi banyak mention ya soal bagaimana peran kementerian itu harus hadir di sini begitu, khususnya tadi memastikan ada sistem, ada safeguard yang di situ di dalamnya ada EPIC atau Padiatapa. Dan ini saya mau tanya nih Pak, karena tadi kalau yang membalik lagi ke investigasinya Mas Agung gitu ya, tadi kan sebenarnya itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dia sudah melakukan usaha untuk karbon ini begitu ya, dan itu juga irisannya banyak sekali dengan ruang-ruang hidup masyarakat begitu. Nah, dan Pak Riko tadi sampaikan sebenarnya ada dua aspek juga terkait masyarakat, ya bisa jadi benefit sharing, bisa jadi penerima manfaat, bisa juga dia jadi pelaku. Ketika masyarakat itu jadi penerima manfaat, ini bagaimana pemerintah itu menjamin bahwa skema-skema yang dikeluarkan atau regulasi yang dikeluarkan pemerintah itu bisa benar-benar memastikan proses pembagian manfaat yang adil dan tidak terjadi penyerobotan terhadap wilayah-wilayah atau ruang hidup masyarakat. Seperti kita tahu bahwa tadi beberapa aspek yang disampaikan Pak Rudi, masyarakat sendiri ketika ingin jadi pelaku gitu ya, itu harus dipastikan dulu haknya gitu. Sementara kita tahu pengakuan terhadap hak masyarakat atau wilayah itu juga cukup panjang dan rumit gitu Pak. Dan mungkin itu dulu, nanti saya bisa sambung lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Silahkan Pak Wawan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Jadi saya mengamati yang dari awal ya. Dari awal mungkin tadi ada penyampaian terkait dengan bagaimana pasar karbon. Nah, jadi memang dan nanti ngaitnya ke safeguard tadi mungkin ya. Jadi memang untuk pasar karbon yang di sektor Volu ini memang saat ini belum berjalan ya untuk pasca Perpres 98 2021. Nah, adapun yang kemarin-kemarin mungkin beberapa proyek karbon sektor kehutanan yang tersertifikasi di standar internasional itu memang sebelum terbitnya Perpres 98 2021, sehingga sejak 2021 itu kita memasuki era untuk ke regulated carbon market untuk Indonesia. Nah, memang peraturan-peraturan kan sudah kita susun ya, sudah kita siapkan, dan saat ini untuk sektor Volu yang terkait nilai ekonomi karbon itu kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi ya, bahwa dari RBP Red Plus itu memang sudah berjalan untuk yang di nasional, GCF maupun RBC Norway, dan yang di nasional, di subnasional kan ada yang di Jambi ya.
Nah, tadi mungkin slide-nya dari Warsi juga di Jambi dan juga di Kaltim untuk FCPF. Nah, kemudian kita memang saat ini sudah membuka ya seluas-luasnya sebetulnya untuk kerjasama di dalam perdagangan karbon ini dan juga sudah membuka channeling untuk perdagangan karbon bisa beroperasi dengan baik di Indonesia. Nah, kemudian untuk terkait dengan membuka seluas-luasnya channeling itu dengan voluntary carbon market juga kita kan sudah berupaya untuk mengkoridorisasi ya Bapak Ibu, mengkoridorisasi melalui yang namanya MRA atau Mutual Recognition Agreement. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh beberapa panelis sebelumnya bahwa kita dengan Plan Vivo, mungkin Pak Rudi ya, dengan Plan Vivo sudah kita tanda tangan kemarin di 16 September dan mungkin nanti akan ditindaklanjuti lagi dengan untuk penyiapan dokumen-dokumen teknis untuk bisa implementasi. Jadi itu untuk Plan Vivo ini memang programnya program smallholder untuk menjangkau yang terutama masyarakat di hutan ya. Dan MRA ini pun tidak hanya dengan Plan Vivo, tapi GCC Global Carbon Council juga kita sama-sama kemarin tanda tangan ya bersama Plan Vivo. Kemudian di 8 Mei kemarin kita sudah tanda tangan juga untuk Gold Standard. Ini sudah penyiapan dokumen teknis juga. Dan juga sedang kita persiapkan untuk kita kejar untuk penandatanganan MRA dengan Vera. Nah, untuk Vera ini memang akan lebih banyak untuk di sektor-sektor kehutanan ya. Tanda tangan dengan Vera dan juga Vera satu lagi itu Puro Earth ya. Puro Earth juga kita akan lakukan itu. Dan mudah-mudahan di dalam waktu ya 1 minggu lagi mungkin kita bisa melakukan itu. Jadi channeling-channeling ini kita buka seluas-luasnya agar terutama untuk yang di sektor Volu juga untuk perdagangan karbon bisa segera operasional. Nah, kalau yang untuk di sektor energi mungkin itu sudah duluan berjalan Bapak Ibu. Karena memang demand dari pasar menginginkan untuk nature base karbon ini bisa segera operasional. Nah, kemudian tadi terkait safeguard memang tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Riko, mungkin kita sudah ada ya di dalam sistem informasi SISRED kita untuk terkait dengan tadi ya terkait dengan hak-hak masyarakat hukum adat dan juga masyarakat lokal itu di safeguard kita berdasarkan 7 prinsip, 17 kriteria dan 32 indikator dari Cancun memang itu ada di prinsip ketiga. Prinsip ketiga, nah di situ ada hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Nah, jadi itu sudah kita lakukan dan safeguard ini juga terintegrasi juga dengan sistem registry nasional kita. Nah, jadi memang yang sangat penting ini adalah terkait sistem registry nasional karena semua kegiatan perdagangan karbon itu harus registernya pertama melalui sistem registry nasional. Demikian pun yang untuk tadi yang melalui skema MRA. Skema MRA itu meskipun nanti mungkin sertifikatnya adalah joint labeling ya, misalkan Gold Standard SPAY, tapi tahap awalnya registernya tetap harus ke SRN PPI dan nanti setelah di SRN nanti akan dipersilakan memilih akan menggunakan skema SPAY ataukah skema sertifikasi lainnya seperti mungkin Gold Standard, Vera, GCC, Plan Vivo dan lain sebagainya. Jadi langkah awal tetap di SRN. Nah, kemudian terkait bagaimana terkait dengan tadi masyarakat memperoleh manfaat ya. Jadi memang filosofinya kan sebetulnya perdagangan karbon itu bahwa atau nilai ekonomi karbon bagaimana agar masyarakat juga bisa memperoleh benefit atau manfaat dari kegiatan yang ada. Tadi Mas Riko sudah menyampaikan bahwa untuk bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat bisa dilakukan melalui benefit sharing mechanism. Jadi proses untuk bagaimana benefit itu bisa terbagikan, terdistribusikan dengan adil. Nah, dalam hal riset based payment, mungkin BSN-nya sudah ada.
benefit sharing mekanismenya sudah ada ya, sudah berjalan di GCF, di FCPF mungkin, di Jambi juga sudah terbangun. Nah, memang untuk yang perdagangan karbon ini kita tengah mempersiapkan juga bagaimana agar tidak hanya pengusaha saja yang memperoleh manfaat dari itu, tapi masyarakat sekitar juga tentunya harus mendapatkan manfaat nyata ya. Jadi seperti itu, dan baik untuk terutama untuk ETS tadi ya, itu sedang disiapkan juga, nanti kita menyiapkan dokumen untuk benefit sharing mechanism ini. Nah, kalau yang terlihat nyata sekali untuk benefit untuk masyarakat ini adalah dari program-program perhutanan sosial memang. Jadi untuk program-program perhutanan sosial nanti juga akan ada bagaimana membagikan manfaat yang terjadi ketika masyarakat menyelenggarakan nilai ekonomi karbon tersebut. Nah, ini memang SK-nya sedang dipersiapkan juga oleh Dirjen PS ya di Kementerian Kehutanan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini memang untuk yang domain di kami ini untuk terkait dengan fungsi-fungsi nasional focal point terkait dengan perdagangan karbon adalah adanya di kami di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, sedangkan untuk implementasinya itu adalah di Kementerian Sektor. Seperti mungkin untuk implementasi di lapangan di site itu adalah domainnya dari Kementerian Kehutanan. Demikian pun untuk di pertanian mungkin domainnya Kementerian Pertanian. Nah, kami inilah yang menyiapkan kerangka besarnya untuk selaku National Focal Point. Mungkin itu Ibu Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan, tapi mungkin saya mau sekaligus cross-check balik ya. Sebenarnya kalau tadi dari apa yang Bapak sampaikan itu ada tidak sih penanganan konflik ya atau resolusi konflik yang juga dibangun mekanismenya ini, misalnya ketika ada satu izin yang hadir kemudian itu jadi antar klaim gitu ya dengan masyarakat gitu, dan itu menimbulkan konflik. Ada tidak resolusi konfliknya? Mungkin kalau yang di PS lebih clear ya, karena tadi dia sudah mendapatkan legal gitu, baik akses dengan perhutanan sosial, hutan desa dan lain sebagainya, atau dengan hutan adat lewat legal haknya gitu Pak. Yang di luar itu. Ya baik. Jadi memang untuk konflik seringkali terjadi ya di lapangan antara pemegang izin, dalam hal ini mungkin perusahaan swasta, private sector dengan masyarakat. Nah, jadi memang di dalam menangani konflik itu kan harus ada tadi betul yang namanya free, fair, informed consent. Jadi ada kesepakatan dengan masyarakat, apakah masyarakat akan ikut dengan program tersebut atau tidak. Nah, memang untuk konflik-konflik ini ya kita juga perlu biasanya kan ada sebelum proyek itu dimulai, ada yang namanya konsultasi publik dulu. Konsultasi publik itu tidak hanya satu kali, tapi beberapa kali biasanya ketika suatu proyek perizinan akan berjalan ya di awal, kemudian mungkin dengan unit atau dengan instansi terkait, kemudian juga dengan masyarakat, dan ada beberapa tahapan yang harus dilalui seperti itu. Jadi proses-proses itulah yang sebetulnya harus dijalani, dan kalau itu sudah dijalani sebetulnya konflik yang terjadi itu dapat dihindari. Namun kalau memang ada terjadi konflik ya tentunya proses diskusi itu harus tetap terbuka ya. Dan untuk yang di lapangan itu memang nanti domainnya tadi saya sampaikan itu untuk operasional, mungkin dari dari sektor ya, Kementerian Sektor dalam hal ini sektor kehutanan. Alangkah bagusnya sebetulnya untuk juga diundang dalam pertemuan kita di hari ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak. Karena tadi implementornya juga ada dari teman-teman kehutanan gitu ya Pak ya. Ya, betul. Nah, saya mau para narasumber, karena ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan di chat box dan nggak mungkin kita jawab satu-satu di forum ini. Jadi mohon kepada Bapak Ibu narasumber kalau berkenan untuk sambil menjawab pertanyaan chat box juga begitu. Oke, saya lanjut. Di sini ada
masyarakat dari Kepulauan Aru ya, yang nun jauh di ujung sana gitu. Ada Mama Ocha, apakah Mama Ocha sudah hadir di antara kita? Tadi oke Mama, gitu. Jadi Mama Ocha terkait dengan proyek-proyek karbon ini ya, sekarang sudah banyak sekali, dan tadi mungkin Pak Gunawan juga sudah sampaikan bahwa ya konflik itu pasti akan terjadi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dari teman-teman masyarakat Aru ini seperti apa sih, apa yang sedang terjadi di sana dan harapannya apa oleh Mama sendiri begitu, apa sebenarnya yang Mama ingin tetap jaga gitu ya, meskipun ada tadi proyek karbon dan lain sebagainya. Apa sih yang ingin masyarakat adat Aru jaga dan apa yang ingin masyarakat adat Aru sampaikan agar ada perubahan-perubahan baik di tingkat regulasi maupun diimplementasi dari proyek karbon yang kemudian dia beririsan juga dengan masyarakat. Begitu Mama, silakan. Ya, terima kasih Mbak, Bapak narasumber yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Saya mengapresiasi paparan materi yang telah disampaikan dan pengalaman-pengalaman lapangan yang luar biasa yang saya bisa ikuti di malam ini. Bagi saya pribadi dan masyarakat adat Aru secara umum, karbon kredit sebetulnya merupakan sesuatu hal yang baru bagi kami. Sesuatu yang rasanya asing bagi kami. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi bahwa pernah ada Melkor Group yang datang ke Aru, dan sebetulnya masyarakat Aru sudah dibohongi oleh Melkor Group. Kenapa? Karena mereka datang dengan program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya teripang, budidaya rumput laut, dan budidaya kepiting bakau. Jadi pada waktu dirundingkan dengan beberapa tokoh masyarakat, termasuk Bung Mika Ganobal sebagai seorang camat di Aru, juga Ketua Chef Aru, maka disepakati, sebab ini berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, dan kalau dalam kaitan dengan pemberdayaan sumber daya alam yang tersedia, ya masyarakat dengan sukacita menerimanya. Dan menurut Melkor bahwa lahan yang akan dipakai untuk budidaya itu tetap menjadi milik masyarakat. Jadi itu yang memang disampaikan. Tetapi setelah disepakati, beberapa bulan kemudian Melkor ini kembali ke Aru, tetapi dengan mengantongi surat izin lahan dari pemerintah daerah. Dan setelah ditelusuri, ternyata izin untuk lahan yang akan dipergunakan bukan lagi untuk budidaya kepiting bakau, budidaya teripang dan yang lain-lain, tapi justru digunakan untuk karbon kredit. Nah, jadi karena masyarakat merasa sudah dibohongi, sehingga dengan spontan mereka menolak dan mengusir Melkor Group, sehingga sampai hari ini tidak lagi kembali ke Aru. Jadi pengalaman kami dalam kaitan dengan kredit karbon memang sama sekali belum ada. Tetapi saya mau sampaikan bahwa sebetulnya hutan adat dalam melindungi tropis dan hutan mangrove di Aru ini sangat terjaga, sangat terawat dengan baik. Dan memang masyarakat adat dengan sangat setia menjaga dan mengawal hutan adatnya, sehingga tetap terjaga sampai hari ini. Nah, dalam kaitan dengan
kredit karbon, menurut hemat saya, hutan adat di Aro ini memiliki prospek masa depan yang sangat menjanjikan bila dikelola secara baik, secara tertanggung jawab, dengan tentu melibatkan masyarakat adat di dalamnya. Nah, oleh karena itu, mungkinkah bisa didesain atau dilahirkan mekanisme yang simpel, mekanisme yang memudahkan masyarakat untuk bisa berakses, mekanisme yang memberikan ruang bagi masyarakat adat sehingga mereka diposisikan bukan sebagai penonton, bukan sebagai objek, tetapi ya diberikan peran, mereka menjadi subjek, menjadi pelaku, menjadi aktor utama dalam proses perdagangan kredit karbon. Jadi seperti yang dikatakan oleh narasumber terdahulu tadi bahwa masyarakat harus bisa memperoleh manfaat dari hutan adatnya. Masyarakat berdaulat atas hutan adatnya. Sehingga dengan begitu maka tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa diuntungkan. Nah, oleh karena itu memang kalau ada perusahaan yang ingin untuk berinvestasi di Aru melalui kredit karbon, maka diharapkan bahwa paling tidak diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini hal baru bagi masyarakat. Jadi dalam sosialisasi masyarakat diberikan pengetahuan tentang apa itu kredit karbon, apa manfaatnya bagi masyarakat, apa dampak positif bahkan negatifnya, bagaimana mekanisme atau proses penjualannya, dan bagaimana posisi masyarakat adat. Sehingga setelah masyarakat adat mengetahui persis bagaimana proses kredit karbon ini, kemudian dilanjutkan lagi dengan mungkin pendekatan terhadap masyarakat adat. Dan karena di Aru ini berbicara tentang masyarakat adat, tentang adat, maka harus dilalui dengan ritual-ritual adat. Jadi adat kami di Aru bahwa ketika membicarakan sesuatu hal terkait dengan kepentingan bersama, maka semua harus duduk di atas tikar. Nah, untuk dirundingkan, sehingga seandainya apa yang dirundingkan bersama diterima, ya lalu bisa dilaksanakan. Sebab jujur masyarakat adat masih trauma dengan hal-hal yang disampaikan tadi. Pernah menara grup datang dengan menggempur masyarakat adat yang segala macam hal. Nah, sehingga trauma ini harus dipulihkan. Bahkan kepercayaan masyarakat kepada berbagai pihak itu juga sudah diragukan. Nah, karena itu harus dipulihkan kembali. Jadi mesti dalam pelaksanaan ada transparansi sehingga tidak ada dusta di antara kita. Dan di sendiri maka masyarakat dengan sukacita akan menerima apa yang mungkin ditawarkan oleh pemerintah, oleh pihak-pihak terkait yang ingin berinvestasi di AR dengan catatan itu tadi. Harus melewati proses sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat adat sehingga mereka merasa bahwa mereka dihargai. Dan mungkin setelah pendekatan dengan masyarakat adat, setelah disetujui ya mungkin dilanjutkan dengan semacam MOU sehingga masyarakat adat tahu hak-hak mereka dijamin oleh hukum. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang kami hadapi di masyarakat adat di Aru. Terima kasih. Terima kasih banyak Mama Ocha, tadi juga Mas Agung juga tadi sempat tampilkan ya di layar bagaimana
area di Aru itu ada izin dari Melval Group. Nah, di sini juga ada Pak Mika Ganobal. Saya biasanya panggil Bung Mika Ganobal. Mudah-mudahan masih ingat kita pernah melaut di Aru bersama Pak Mika Ganobal. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan Mama Ocha ya. Jadi bahwa sosialisasi pada intinya Padiatapa itu sangat penting ya, dan bagaimana masyarakat harus dilibatkan dari proses sangat awal sampai tadi implementasinya. Nah, silakan Bung Mika kalau ada yang ingin ditambahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Lasti. Saya lalu mengingat beberapa Ya. tahun lalu kita main di mangrove, di hutan, dan pernah memantau burung di hutan Aru. Dan karena itu terima kasih kepada penyelenggara kegiatan. Saya hanya menambahkan beberapa hal saja yang disampaikan oleh Mama Ocha tadi. Mari diskusi kita di malam ini dengan mendengar pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Bang Agung dari Tempo, kemudian Bang Riko, dan ini saya hanya menyampaikan beberapa tambahan saja sih sebetulnya. Kalau materi yang disampaikan oleh Bang Agung tadi bahwa dari kajian yang dilakukan di lapangan ada sekitar 152 entitas yang menguasai kurang lebih 5,8 juta hektar hutan di Indonesia, yang semuanya ya pemain-pemain lama yang masih punya hubungan-hubungan sebab akibat. Kemudian pengalaman-pengalaman yang ada ini lalu mengingatkan kami di Kepulauan Aru, khusus masyarakat adat Aru, apa yang disampaikan oleh Mama Ocha tadi itu jelas, sangat jelas. Bahwa kita punya pengalaman buruk ketika bicara tentang investasi, bicara tentang investor, bicara tentang carbon trading, perdagangan karbon, maka kita punya pengalaman buruk seperti yang disampaikan oleh Mama Ocha. Bahwa di Aru kita pernah kebetulan 3 tahun atau 3 tahun kemarin itu Melkor Group, seperti yang tadi disampaikan oleh Mama Ocha, pernah di Aru dan melakukan beberapa kali, 3 kali atau 4 kali diskusi bersama ketika mereka di Aru. Kebetulan saya sebagai camat, waktu itu mereka melakukan kunjungan ke salah satu desa saya, wilayah kerja saya di Aru Utara Timur. Itu disampaikan bahwa yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat lewat kegiatan yang pertama, budidaya kepiting bakau, rumput laut, sama tripang. Itu dilakukan tanpa ada penguasaan lahan. Dalam tanda kutip, tanpa ada 3 kegiatan itu dilakukan tanpa ada penguasaan lahan. Jadi ketika mendengar apa yang disampaikan, maka kita berpikir, wah ini luar biasa, niat baik yang disampaikan oleh investor, dan siapa sih yang nggak mau. Tetapi seiring waktu berjalan, ketika mereka datang kedua, ketiga, keempat, balik lagi, tiba-tiba ada surat. Ada surat ya seperti yang disampaikan Mbak Ocha. Di situ kita sudah merasa bahwa ini diskusi awal ini ceritanya lain. Tiba-tiba dalam perjalanan seperti ini. Ini yang membuat kami masyarakat adat di Aru lalu bertanya-tanya, sehingga lahirlah interupsi dari masyarakat adat sebagai pemilik ulayat kepada Melkor Group itu sendiri. Jadi itu beberapa contoh pengalaman yang ada, dan untuk kami di Aru
kami punya pengalaman buruk eksploitasi sumber daya alam di Aru ini kan sudah mulai akhir tahun 70-an ya sampai saat ini, sehingga menimbulkan traumatik yang mendalam di internal masyarakat adat di Aru. Artinya bahwa kami sampai saat ini untuk lingkungan sumber daya alam dan hutan di Aru sampai saat ini masih terjaga. Yang dijaga adalah masyarakat adat Aru. Nah, kembali lagi kepada perdagangan karbon itu. Ketika disampaikan, ini salah satu kebiasaan yang memang sering terjadi adalah bahwa dalam diskusi dengan masyarakat adat khususnya, itu yang disampaikan itu adalah yang baik, janji-janji surga. Tetapi yang terburuk atau yang tidak baik itu jarang dan bahkan tidak pernah disampaikan. Tetapi bahwa dengan apa yang diinformasikan, kemudian kita mencoba mencari informasi-informasi, maka yang kita ketemukan adalah perbandingan terbalik gitu. Jadi memang kadang-kadang kami di sini kami punya pengalaman yang sudah membuat masyarakat adat itu trauma, Pak. Jadi memang untuk yang namanya perdagangan karbon, apalagi ini baru. Ini kita tidak tahu itu jenisnya seperti apa, mukanya seperti apa, atau misalnya makanan itu rasanya apa, seperti apa. Apakah pahit, manis, atau asam. Kita kan nggak tahu. Ya, sehingga ketika misalnya ada yang berkeinginan, ya tolong disampaikan secara mendetail. Posisi masyarakat adat di mana. Kemudian apa yang didapat. Nah, ini kan kadang-kadang nggak disampaikan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Saya hanya menambahkan pengalaman kita di Aro, tetapi lebih banyak kepada pengalaman buruk yang mungkin kita bisa membagi ke kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Kami kembalikan. Terima kasih Bung Mika atas tambahannya tadi. Oke, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan di chat box begitu ya, dan kita juga sebenarnya sudah overtime, tapi saya akan coba lempar. Dan ini sebenarnya banyak sekali pertanyaannya untuk Pak Wawan Gunawan gitu ya di sini. Ada beberapa, coba saya ambil salah satunya di sini adalah ini buat Pak Wawan ya, jika MRA tadi bagaimana dengan target NDC? Apakah registrasinya menjadi ada di SRN dan di provider lain? Yang kedua, apakah ada celah bagi publik untuk bisa melihat profil dan memberikan masukan kepada para investor carbon project tersebut di SRN, seperti contohnya pada Vera atau Plan Vivo yang lengkap informasinya dan cara complain-nya atau grievance sistemnya gitu. Sama terkait dengan ini jaminan dari pemerintah akan transparansi dalam proses penerbitan izin perdagangan karbon ya. Seperti tadi kan Mas Agung perlihatkan bahwa ada banyak yang telah berusaha gitu ya, dan mereka punya izin begitu. Nah ini sehingga tidak menimbulkan kesan sebagai jual beli izin begitu Pak. Apakah ada? Begitu? Monggo Pak Wawan Gunawan. Ya, baik. Terima kasih Bu Moderator. Jadi mungkin untuk terkait tadi MRA ya, terkait Mutual Recognition Agreement, tadi apakah bagaimana untuk pencapaian NDC, ataukah nanti kreditnya tidak bisa diklaim. Jadi begini Bu, jadi untuk Mutual Recognition Agreement itu kan itu dilakukan antara skema pada level skema ya, antara skema pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia atau SPEI dengan skema sertifikasi lainnya. Dan ini adalah tidak mempengaruhi capaian
kita dalam pengurangan emisi, karena nanti yang melalui skema MRA ini kan untuk yang mengkoridorisasi yang tadi ya, perdagangan karbon untuk yang sukarela atau voluntary tadi. Jadi kreditnya itu tidak tidak dapat digunakan atau tidak digunakan untuk memenuhi NDC negara lain, sehingga masih bisa kita klaim sebagai NDC kita. Nah, kalaupun ternyata ada yang akan untuk pemenuhan kewajiban compliance di negara lain atau compliance sesuatu, maka itu harus mendapatkan otorisasi dari Indonesia. Jadi akan ada permintaan untuk otorisasi. Jadi seperti itu. Dan yang kedua adalah tadi terkait transparansi, bagaimana nih nanti terkait profil profil perdagangan ataupun data informasi terkait apakah dapat dilihat di SRN atau tidak. Jadi memang untuk perdagangan untuk perdagangan karbon atau yang melalui skema MRA itu kan nanti antar dua sistem registry akan ada interoperability, Bu. Jadi informasi yang ada di registry kita di SRN juga akan dapat terlihat di registry yang lain, di registry yang skema sertifikasi yang melakukan MRA. Jadi kita ada interoperability itu. Dan nanti juga untuk project developer mungkin yang ingin mengajukan MRA ini nanti akan ada guidance for project developer, itu nanti akan dipublish ya, segera dipublish. Mungkin mudah-mudahan di minggu depan. Kalau yang untuk gold standar itu sudah ready lah nanti untuk kita publish. Kemudian, nah ini mungkin terkait izin ya. Dalam perdagangan karbon kan memang nanti domainnya adalah domain dari Kementerian Sektor sih, Bu. Jadi nanti itu tentunya pemberian izin juga betul asas atau aspek transparansi itu merupakan asas yang harus dipenuhi ya dalam pemberian izin. Jadi nanti mungkin itu domainnya nantilah dari Kementerian Sektor terkait yang menerbitkan izin untuk di sektornya masing-masing. Itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Dan ini satu lagi sebenarnya, tapi mungkin saya tidak tahu apakah ini bisa ditanyakan juga. Nah, untuk bisnis karbon melalui perizinan multi usaha, apakah mekanisme kontrolnya itu sudah ada, Pak Wawan Gunawan? Kalau terkait izin perdagangan untuk multi usaha MUK itu mungkin saya mungkin bukan ini ya, maksudnya tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu. Nanti dari sektor kehutanan saja, Bu, dari Kementerian Kehutanan untuk MUK itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari Mbak Sheila Baiti. Apakah skema yang dijalankan Warsi ini replicable untuk daerah lain? Mungkin saya perlu tanggapannya dari Pak Rudi dan Pak Riko ya. Jadi apakah skema ini tuh replicable gitu, dilakukan tidak hanya tadi di dampingannya teman-teman Warsi, tapi bisa di tempat-tempat lain gitu ya. Monggo Pak Rudi dulu, Ya, baru nanti ke Pak Riko. Menurut saya harusnya sama ya, replicable. Cuma memang kan seperti yang saya sampaikan tadi, sejak 2021 itu kita disuruh pending kan oleh KLHK waktu itu ya. Karena alasannya menunggu NDC selesai roadmap NDC, karena takut nanti kegiatan seperti community karbon Bujang Rabah akan mengurangi NDC. Nah, depending kita menunggu. Nah, kalau lihat penjelasan tadi Pak Wawan kan sebenarnya tambahannya adalah SRN ya. Kalau kami dulu belum menggunakan SRN. Nah, berarti kan ke depan akan SRN selain tadi lembaga sertifikasi yang sudah MRA. Ya, kalau untuk komunitas harusnya Plan Pivo lah, cuma yang menurut saya cocok gitu. Berarti ada beban baru SRN. Nah, menurut saya memang kalau kita akan masuk ke trading, carbon trading,
itu kan selain nanti SRN juga akan masuk ke bursa saham gitu kan. Nah, itu saya yakin itu akan sangat rumit kalau hanya masyarakat dengan murni mereka ya. Tetap perlu jadinya tetap perlu pendamping. Nah, hanya kan itu yang sering ada penumpang gelapnya. Kalau bahasanya itu kan ya apa namanya itu ya, developer, tapi akhirnya masyarakatnya ketinggalan, developernya yang maju banyak. Nah, itu menurut saya kemungkinan kerumitan yang akan terjadi ke depan ketika trading ini sudah bisa dilakukan oleh masyarakat yang juga pemegang izin. Dalam hal ini izinnya ya perhutanan sosial ya yang saya maksud. Ada hutan adat, ada hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat. 4 itu kalau dia ada hutan, menurut saya bisa masuk ke skema carbon trading tersebut dan bisa mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang sudah MRA. Tapi saya sepakat dengan beberapa bahasan di grup chat ini bahwa itu akan sangat rumit begitu ya, terutama seperti apa pula untuk bisa masuk bursa karbon dan sebagainya itu selain SRN tadi. Nah, saya sebenarnya mendorong untuk kalau lahan yang dikelola oleh masyarakat, gak usah buru-buru berpikir ke carbon trading. Saya mengusulkan adalah carbon non market gitu ya, yang kita tidak perlu masuk ke bursa saham gitu ya, tapi kita tetap jaga hutan kita. Ada orang yang peduli. Sekarang banyak orang dia punya apa namanya itu, dia menghitung, dia punya kalkulator carbon footprint. Jadi dia hitung kayak Mbak gitu kan, berangkat dari Jakarta mau ke Medan terbang, hitung berapa karbon yang dihasilkan. Pulang lagi Medan Jakarta, hitung. Besoknya ke kantor naik mobil dihitung. Itu ada orang yang sekarang melakukan itu dan dia mau bayar. Dan itu tidak ada urusan di trading. Itu adalah kepedulian dia. Nah, menurut saya eh, market seperti itu yang kita ambil dan itu non trading gitu ya, bahasa kami non market. Kemudian yang kedua, kita bisa juga ini kita sudah jaga hutan, ada pohon kita bisa masukkan skema adopsi pohon, tree adoption gitu ya. Jadi pohon yang kita jaga, kita kasih tahu orang ini kami jaga pohon, silakan donasi. Nah, pengalaman kami di sekarang sudah ada di 16 hutan adat ya di 4 provinsi itu eh, banyak individu yang mau donasi untuk menjaga pohon yang sudah berdiri, pohon besar yang sudah berdiri. Yang penting kita data, kita tampilkan dan ada orang yang mau. Itu contoh kedua, tree adoption. Yang ketiga, ada juga sekarang kami kolaborasi dengan salah satu perusahaan ojek online ya. Dia itu setiap orang naik ojek di akhir pas bayar kalau ada uang sisa dia tanya, ini mau nggak untuk ngasuh hutan? Mau sisa 20 rupiah. Nah ditanya ini mau nggak untuk eh, donasi untuk jaga hutan. Nah kalau dia donasi, nah uang itu dikumpul, itu masuk ke masyarakat yang jaga hutan adatnya gitu. Nah ini juga ada skema itu sekarang untuk salah satu perusahaan ojek online gitu ya. Nah, dan itu semua non trading, non market. Tidak perlu kita masuk ke bursa saham, tidak perlu kita isi SRN. Jadi menurut saya kita bisa kembangkan skema-skema yang bukan di carbon trading. Walaupun saya juga tetap harus kalau kita sudah punya hutan, kita jaga hutan, skema tradingnya jangan kita lepas juga. Tapi ya jangan buru-buru lah. Setelah kita siap, kita punya pendamping yang serius gitu ya, bukan developer yang mau ambil untung, baru kita masuk ke skema trading. Mungkin itu Mbak dari saya. Terima kasih banyak Pak Rudi. Ini saya sudah
diperingatkan dengan teman-teman panitia ini kita sudah mundur 15 menit, tapi sepertinya memang pembahasannya sangat menarik sekali ya. Saya berharap mungkin nanti teman-teman yang ada di grup chat juga bisa mengkontak ya, mungkin ada email atau apa nanti bisa dibagikan di sini begitu ya untuk nanya lebih lanjut, dan karena memang ini isu yang sangat penting sekali, apalagi kita akan menjelang COP30 ya, dan pembahasan soal market dan non market ini pasti akan sangat menjadi top isu juga begitu ya. Nah, mungkin untuk terakhir ini untuk closing, harapannya tanpa mengurangi substansi, sebenarnya saya berharap rekan-rekan narasumber bisa menjawab dengan dengan singkat saja. Sebenarnya saya ingin mendengar gitu ya, kami semua ingin mendengar rekomendasi konkret dari masing-masing para narasumber ya. Jika memang kita ingin membenahi tadi ya karbon ini ya, karbon market baik yang market maupun non market gitu. Kira-kira kebijakan atau aksi apa sih yang paling realistis ya untuk kita jalankan ya, mungkin setahun ke depan gitu. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Riko. Silakan Pak Riko. Cukup singkat ya Pak ya, karena kita sudah hampir 16 menit overnya begitu. Iya, Mbak, makasih. Ya, kalau kalau menurut saya sih yang pertama yang memang harus kita perkuat sebenarnya adalah ini ya, regulasi kita terkait safeguard. Itu menurut saya penting sekali gitu. Dan memang opsi-opsi yang mungkin untuk untuk kelompok atau gini, proyek karbon berbasis komunitas. Seperti yang Pak Rudi bilang tadi, tidak semuanya harus trading gitu ya. Dan sekarang kan kalau opsi secara global itu kalau di artikel 6 itu ada artikel 68, itu pendekatannya juga non market gitu. Dan di kita juga sebenarnya kalau di regulasi NEC itu kan ada 4 komponen ya. Ada perdagangan karbon, result based payment, pungutan atas karbon dan mekanisme lainnya. Nah, mekanisme lainnya ini kan juga sebenarnya ada pendekatan non market ya yang bisa dikembangkan. Dulu teman-teman itu sempat mengembangkan sertifikat apresiasi dan sebagainya. Cuma memang belum established gitu. Jadi ya kita dorong juga gitu bahwa tidak semuanya juga memang akan harus ke karbon gitu. Dan apa yang sudah dikembangkan di Bujang Rabah menurut kita itu bisa jadi referensi, tapi memang akan harus ada penyesuaian di masing-masing konteks ya. Karena kan pola di hutan desa dengan hutan adat itu berbeda. Hutan rakyat itu malah bisa individual gitu, tidak kelompok gitu, dan luasan. Karena kalau didorong kan integrated area development karena memang izin-izin PS ini kecil-kecil gitu. Tapi kalau di Papua mungkin berbeda karena ada izin PS yang lebih dari 10.000 dan sebagainya. Jadi itu kontekstual lokal gitu ya, dan tipe masing-masing kelompok gitu itu juga perlu dipertimbangkan. Tapi poin saya sih safeguard gitu. Oke. Proses Padiatapa yang harus segera kita pastikan bisa hadir kalau di konteks lokal kita ya di SRN. Itu mungkin, Mbak. Makasih. Terima kasih. Saya bisa langsung lanjut aja ke Mas Agung dengan pertanyaan yang sama nih. Rekomendasi konkret apa? Khususnya tadi ya Mas Agung banyak hasil investigasinya juga kan sangat penting sekali begitu. Ya, halo. Jadi sebenarnya saya ingin bilang jauh sebelum mekanisme atau apapun nanti perdagangan karbon itu dijalankan ya, sebenarnya pesan dari liputan kami itu bahwa aksi iklim yang di dalamnya kemudian melahirkan berbagai inisiatif dan mekanisme pasar baru itu pada kenyataannya justru menjadi wadah untuk perampasan lahan dalam bentuk baru. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Riko, saya setuju. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya ketika kita ketahui bersama pemerintah itu sangat punya komitmennya sangat rendah terhadap pengakuan masyarakat adat. Sekarang ini baru 18% ya.
baru 18% masyarakat adat yang wilayahnya telah diakui dalam berbagai bentuk regulasi daerah maupun sampai ke Kementerian Kehutanan ya. Baru 18% dari potensinya. Artinya eh, kita akan melihat bagaimana pada akhirnya mereka akan terus tersisihkan dalam setiap agenda. Dan agenda kali ini kita bicara soal iklim, ngomong soal karbon dan lain-lain ya. Eh, yang mungkin 20 tahun lalu kita ngomong pembalakan liar gitu. Ya, sekarang justru barang ini yang justru mengkhawatirkan karena eh, kenyataannya dari 152 entitas itu baru disetujui 26 dan itu sekitar 900.000. Artinya masih ada sekitar 3,8 juta yang sedang menunggu. Dan dari pengalaman yang ada selama ini, tadi yang disampaikan Mas Riko ya, eh, itu nggak ada di lapangan. Masyarakat itu nggak tahu urusan 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 begitu. Dan tiba-tiba izin itu pada akhirnya keluar bahwa pada akhirnya ketika mereka sudah menguasai lahan, katakanlah pasar itu nggak terjadi tuh. Failed, kita pada akhirnya failed untuk membangun pasar karbon, eh, apapun lah ya. Pada akhirnya mereka menguasai lahan dan buat pengusaha itu jauh lebih penting ketimbang urusan karbon. Karena siapa tahu di presiden berikutnya bisa kita jadiin sawit. Itu sih yang buat makanya ini sekarang yang ada di layar teman-teman adalah satu platform yang sedang kami kembangkan, belum dirilis untuk kita bersama-sama semua bisa apa itu namanya ini belum diluncurkan tapi memang bagian dari proyek dengan Pulitzer kita akan apa itu namanya mempublish 152 perusahaan yang sedang mengincar kawasan hutan di Indonesia. Jadi kawan-kawan nanti kalau sudah dirilis nanti bisa ngecek apa itu namanya kabupaten teman-teman tinggal dan di sana nanti misalnya tadi Kepulauan Aru eh, bisa sorry oh ini kalau ini ya ya itu aja sih nanti aja kalau itu Oke, saya baik. sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Nanti bisa kalau sudah publish bisa ini ya, Mas, dibagikan karena itu informasinya cukup sangat-sangat penting gitu. Terakhir ini mungkin saya langsung ke Pak Wawan aja ya, Pak. Tadi ada seperti apa sih Pak untuk yang meskipun tadi kalau ngomongin soal masyarakat adat mungkin nanti irisannya lebih banyak ke Kementerian Kehutanan ya, Mbak, untuk proses-proses terkait pengakuannya begitu ya, baik hutan adat maupun perhutanan sosial yang lain, tapi memastikan bahwa instrumennya itu tidak seperti apa yang disampaikan Mas Agung tadi ya, bahwa ternyata di lapangan masyarakat juga banyak yang tidak tahu. Terus aksi iklim justru banyak melahirkan celah untuk perampasan lahan. Nah, ini kan harus dipastikan dengan regulasi dan tata kelolanya, Pak. Gitu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh LH begitu ya? Baik sebagai national focal point-nya termasuk juga sebagai pengampu nanti untuk di kebijakan-kebijakannya. Iya, baik, terima kasih Ibu Moderator. Jadi memang untuk terkait LH ini kan sebagai national focal point ya. Jadi memang nanti mungkin kebijakan-kebijakan yang kita siapkan dalam rangka untuk bisa mengoperasionalisasikan perdagangan karbon itu tentunya kan setelah peraturan payungnya terkait Perpres 98, Permen LHK 21 itu juga harus ada turunan-turunan dari untuk operasionalisasi peraturan turunan dari Perpres payung atau peraturan payung tersebut. Yaitu yang selain peraturan turunannya juga harus ada yang namanya peta jalan untuk perdagangan karbonnya. Peta jalan perdagangan karbon seperti apa roadmap-nya. Jadi itu kemudian juga harus ada tata cara perdagangan karbon di masing-masing sektor. Jadi itu dulu yang harus disiapkan karena kalau tanpa ada peraturan turunan, kemudian tidak ada peta jalan perdagangan karbon dan juga tidak ada tadi untuk ya yang tadi itu otomatis kita tidak bisa menjamin NDC yang harus dicapai dan juga berapa yang bisa diperdagangkan. Nah, itu mungkin yang sedang kita upayakan untuk bisa
dikejar dalam waktu dekat ini, terutama dengan kementerian-kementerian sektor. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi ya, untuk terkait mengatasi konflik, memang ini terutama adalah tadi untuk peraturan-peraturan yang terkait dengan safeguard ya, terkait dengan nanti mungkin FPIC-nya, itu memang peraturan-peraturan yang harus disiapkan untuk di tingkat tapak. Dan juga tentunya ada yang namanya kan FGRM ya, untuk nanti pengaduan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di lokasinya. Jadi melalui channeling FGRM itu nanti masyarakat mungkin bisa mengadukan sehingga bisa diatasi untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Dan yang penting adalah tadi ya, masyarakat memang harus mendapatkan benefit dari setiap kegiatan yang dilakukan. Karena bagaimanapun ketika masyarakat mendapatkan benefit dari misalkan perdagangan karbon atau kegiatan lainnya, otomatis masyarakat tersebut tentunya akan menjaga sustainability dari proyek atau kegiatan tersebut. Jadi memang masyarakat di sekitar ini sangat penting untuk dilibatkan dan juga mendapatkan manfaat seperti itu. Dan satu lagi yang terpenting adalah bahwa memang di dalam mekanisme nilai ekonomi karbon itu kan ada beberapa skema ya, ada RBP atau Reset Based Payment, kemudian ada perdagangan karbon yang terdiri dari perdagangan emisi, dari offset emisi, dan juga ada pungutan atas karbon dan mekanisme lainnya. Jadi memang untuk daerah-daerah itu tidak perlu memaksakan mungkin menggunakan salah satu mekanisme, bisa saja mungkin menggunakan kombinasi mekanisme yang ada, yang pasti mekanisme yang lebih memberikan benefit bagi daerah tersebut, karena mungkin daerah A dan daerah B berbeda kondisinya dan mungkin lebih pas menggunakan mekanisme yang mana itu kan daerahnya sendiri atau proyeknya sendiri yang bisa nanti memastikan. Mungkin itu dari saya. Baik, Dan terima kasih semoga Pak. dengan implementasi perdagangan karbon ini selain target NDC juga tercapai, juga yang penting semua pihak mendapatkan benefitnya, ya, terutama masyarakat. Demikian. Pak, saya mau nitip satu pertanyaan sebenarnya Ya. ini terkait NDC. Apakah dia sudah submit untuk yang 3.0 untuk Indonesia, Pak? Yang second NDC belum ya, nanti mungkin mudah-mudahan segera. Ya. Ya, terima kasih Ya. Pak Wawan Gunawan, dan sebenarnya kita juga ketika nanti LH membuat roadmap gitu ya, teman-teman CSO mungkin atau masyarakat adat juga dilibatkan gitu ya, proses-proses seperti itu, karena itu juga jadi bagian penting memastikan bahwa dalam peta jalan itu ya hak-hak masyarakat bisa ditempatkan di mana, dalam instrumen apa begitu. Terima kasih. Teman-teman, ini sudah sangat-sangat lewat, saya mohon maaf sekali. Diskusinya sangat menarik, sangat bernas, tapi waktu juga yang akhirnya memisahkan kita semua. Tadi ada sempat di-mention di chat bahwa kalau teman-teman narasumber bersedia bisa membagikan alamat emailnya, jadi bisa berdiskusi lebih lanjut lagi, dan mudah-mudahan Pulitzer juga bisa membuat forum-forum ini lebih banyak lagi begitu ya, karena sepertinya topik-topik seperti ini juga sangat menarik dan banyak sekali masyarakat yang belum terlalu paham ya, bahkan tadi ternyata ada banyak sekali skema dan kita pun juga belum memahami itu semua. Nah, ini juga perlu di mainstream terus sepertinya ya, bahkan sampai ke level tapak bahwa ada banyak sekali skemanya begitu, dan karbon sendiri juga masih belum terlalu dipahamin. Baik, terima kasih. Saya Lasti Fardila Nur dari sebagai moderator, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih banyak atas seluruh partisipasinya. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang sudah berbagi, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih atas diskusi yang sangat menarik. Jika demikian, kami atas nama Pulitzer Center mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta. Ikuti sosial media kami di @PulitzerCenter. Terima kasih semua. Selamat sore. Selamat sore. Makasih Pak Wawan, Bang Riko. Ya, makasih semua. Sampai Oke, jumpa. para narasumber, Mbak Lasti. Ya, semuanya. Terima kasih Bang Mika, akhirnya kita bertemu di forum ini setelah sekian lama. Sekian purnama. Sekian purnama.
Ya. Terima kasih Pak Wawan, Semoga nanti kami kontak-kontak Ya, ya Pak baik, Pak. silakan dulu. ya diskusi. terima kasih Pak Pak Wawan. Kang Ya, Wawan. Pak Rudi, sama-sama. Mbak Lasti, Pak Ya. Mika. Ya. Ya, izin untuk live ya. Ya, Terima kasih izin live Pak. semuanya. Terima kasih Kasti.